Banyak penggawa timnas yang sekarang statusnya adalah free transfer, ya. Dan banyak juga yang nggak diperpanjang juga oleh klubnya masing-masing. Dan ada sisi baik dan buruknya ketika masa bebas transfer di pemain timnas ini terjadi. Dan gue dengar gosipnya akan ada salah satu pemain timnas yang akan bermain di Liga 1. Kira-kira apakah itu menjadi hal yang baik atau malah percuma? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, banyak banget gosip yang berseliweran bahwa ada mungkin beberapa pemain timnas yang berencana untuk bermain di Liga Indonesia. Nah, apa sih tanggapan kita terhadap berita itu? Dan menurut gua pribadi, ini memang sebenarnya gimana ya? Ada sisi baik dan sisi buruknya sebenarnya. Dan memang kalau kita bicara soal timnas Indonesia, pasti kan ekspektasinya kita itu tinggi gitu ya. Yang diharapkan adalah pemain-pemain naturalisasi yang bisa membawa impact besar untuk timnas Indonesia dan juga memberikan pengaruh yang penting untuk timnas Indonesia. Dan quote and quote berharap bahwa pemain ini bisa berlabel bintang, baik itu berbicara di level internasional, ya. Yang santer terdengar adalah isu bahwa Tom Hai itu akan berlabuh ke Persija. Nah, gua kalau udah ngomong masalah Liga Indonesia, itu sebenarnya udah bingung juga sih sebenarnya. Bingungnya apa? Di sisi lain sebenarnya itu kembali kepada sang pemain ya sebenarnya. Apakah bisa apakah akan memutuskan untuk bermain di Indonesia atau enggak? Kalau kita bicara dari segi umur ya, Tom Hai gitu ya, itu menurut gua Tom Hai adalah salah satu pemain yang berusia sudah matang dan juga bekal pengalaman banyak. Dalam artian sebenarnya dia mau main dimanapun juga sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Dan menurut gua kalau misalnya Tom Hai itu bergabung ke Persija Jakarta, menurut gua ya impact yang bagus untuk Persija Jakarta gitu loh dan akan membawa pengaruh besar ya, impact-nya juga akan baik gitu ya untuk perkembangan klub gitu ya dan salah satunya adalah pola dari strategi ya kalau nggak salah kan Persija pelatihnya baru ya, otomatis ya pasti ada sentuhan baru lah di kubu Persija Jakarta gitu. Tapi gue juga berpikir dampak buruknya apa gitu loh. Nah, dampak buruk dari pemain-pemain naturalisasi nanti yang akan bermain di Liga Indonesia ke depannya itu pasti image-nya akan mungkin akan jadi agak buruk gitu loh. Kalau kalau performa di timnas itu menurun ya. Kalau gua bicara Tom Hai, especially gue suka banget permainan dari Tom Hai ya, intelijensinya, passingnya gitu ya, bagaimana dia bisa mengatur ritme permainan gitu ya. Menurut gua belum lihat lah level pemain timnas selevel Tom Hai sebenarnya. Tapi patut diakui sebenarnya kalau kita bicara ya, misalnya nanti Tom Hai bergabung di Persija Jakarta, menurut gua ya dia akan menjadi pemain yang quote and quote paling jago gitu loh ya, kenyang pengalaman main di Eropa gitu ya. Oh ya, quote on quote akan menjadi pemain yang paling jago gitu loh di antara pemain-pemain lain gitu loh terutama. Tapi ya levelnya di Liga Indonesia gitu loh. Sedangkan kalau kita bicara level dunia gitu ya. Kalau kita bicara level dunia, salah satunya kita berkaca ke pertandingan melawan Jepang.
ya kita baru tahu dan kita juga semua bisa menyaksikan bahwa memang kualitas dari Tom Hai ini sudah menurun sebenarnya gitu bagi gua ya. Tapi menurunnya bukan berarti menurun jelek ya, tapi ya menurun aja gitu loh secara kualitas. Dan ya yang gua khawatirkan adalah kalau misalnya eh, pemain timnas ini nanti kalau misalnya ada yang main di Liga Indonesia ketika nanti di timnas itu performance-nya turun, ya otomatis itu akan menjadi blunder juga. Bukan hanya untuk Tom Hai-nya, bahkan untuk federasinya gitu loh. Makanya sebenarnya gue berharap banget ya, gue berharap banget kalau gue pengennya sebenarnya Tom Hai itu bertahan aja di luar negeri gitu loh. Even nanti ya mungkin dia masih punya waktu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi lah, at least umur 33 atau 34, 33 lah kalau ini mah bicara matangnya gitu ya. Ya barulah boleh gitu main di Indonesia gitu. Karena ya apa ya, gak tau ya, gue kalau udah bicara Tom Hai itu ekspektasinya itu tinggi gitu. Sama juga berbarengan kayak gue lihat Joey Pelupesi gitu. Jadi ya kalau bisa ya kalau misalnya Tom Hai nonton video ini gitu ya kalau bisa jangan main di Indonesia lah. Whatever it is, mau itu di tim manapun ya, mau itu di Persib, mau itu Persija, mau dimanapun, ya kalau bisa jangan gitu loh. Nah, ya tapi kalau misalnya nggak ada kontrak lagi, ya sebenarnya bagus juga untuk klub-klubnya. Tapi buat kamu gitu ya, buat Tom Hai sendiri itu bisa jadi blunder gitu loh. Nah, kalaupun memang jalannya memang harus bermain di Asia gitu ya, yang minimal banget ya kalau bisa gitu main di Thailand aja gitu karena secara kualitas liganya sudah baik, infrastrukturnya bagus gitu ya, mendukung gitu, finansialnya juga sehat gitu ya. Jadi kalau sayang banget misalnya kalau main di Liga Malaysia atau di Liga Indonesia, menurut gua sayang banget gitu. Kecuali kalau main di JDT agak mending lah. Karena kalau JDT kan ya kita lihat ya, JDT itu kan salah satu klub yang paling menurut gue di Asia Tenggara mungkin yang paling maju gitu ya dari segi fasilitas, dari segi kualitas timnya, terus juga finansialnya udah jangan ditanya gitu ya. Intinya ya kalaupun di Malaysia itu mentok banget JDT lah minimal gitu. Kalau misalnya nanti penggawa timnas Indonesia main di Asia Tenggara gitu loh. Dan misalnya pemain-pemain lain seperti yang gue dengar kayak Sam Patinama itu katanya akan bergabung ke Buriram walaupun belum resmi oleh Buriram United apakah dia sign kontrak atau tidak gitu ya. Terus juga seperti Nathan Choaon, ya gue juga agak kasihan sih sebenarnya lihat Nathan Choaon yang sampai detik ini di Swansea City belum dapat jam terbang bermain ya. Makanya padahal ya, ya itu balik lagi ya. Kualitas berbicara gitu loh. Kualitas berbicara. Mungkin di sana persaingannya jauh lebih tough gitu loh dibanding di timnas gitu ya. Makanya kalau lihat Nathan Choaon main di timnas Indonesia itu kelihatannya bagus banget di Swansea City ya who knows gitu loh. Terus juga Max Gilgers dikatakan per hari ini dia sudah pamit dari FC Twente dan kemungkinan besar akan bermain di Liga Top Eropa lah gitu loh. Entah di Liga Spanyol atau mungkin di Liga Belanda lagi gitu ya. Tapi yang gue denger sih sebenarnya katanya ke Valencia ya. Tapi ya nggak tahu nih. Masih simpang siur untuk berita Mesilgers gitu loh. Nah, yang paling seru tuh sebenarnya JXS gitu loh. JXS ini gue lihat transfer market harganya udah naik ya. Harganya udah naik gitu. Dan sudah kalau gue nggak salah lihat terakhir tuh nilai kontraknya sekitar 74 miliar kalau nggak salah. Sekarang tuh naik di atas 100 miliar lebih lah. At least gitu ya. Dan katanya rumornya dia akan bermain di Udinese ya, antara Inter, Udinese atau Bologna gitu loh. Tapi katanya yang paling serius
itu Udinese. Dan katanya Udinese menawar harga yang fantastis katanya untuk seorang Jay Itzes gitu loh. Ya menurut gua bagus lah gitu loh. Tapi gua harapnya sebenarnya Jay Itzes tuh jangan main di Inter Milan lah. Kenapa gitu? Karena baik lagi jam terbang main gitu loh. Kecuali kalau dia benar-benar menjadi pemain yang top level atau tier satunya di Serie A, barulah berani gitu untuk terima pinangan klub-klub gede gitu loh. Cuman kalau untuk saat ini menurut gua ya better lah Udinese atau Bologna gitu loh. Dan gua berharap sih mana dari dua itu yang paling serius, yang gua lihat Udinese, ya semoga aja itu bakal terjadi gitu dan Jesus bisa bermain reguler terus. Ya, jadi so far memang timnas Indonesia ini apa ya, bisa dikatakan baik lagi ya. Ini juga sebenarnya tugas penting untuk federasi kita ya, memperhatikan bagaimana supaya pemain-pemain kita itu eh, tidak sampai tanpa klub gitu loh. Kalau gua nggak salah ini ya, kalau gua nggak salah lihat gitu ya, ya Erick Thohir itu sebenarnya udah eh, melakukan hal yang bagus gitu walaupun sebenarnya pro dan kontra ya. Dan menurut gua ketika Oil Romeni langsung ditarik ke Oxford United, menurut gua ya itu salah satu langkah yang bagus untuk dia bisa lebih berjuang lagi di Liga Championship-nya Inggris gitu. Makanya ya gua harap Erick Thohir juga bisa mengambil peran yang lain seperti itu gitu loh untuk para pemain yang kurang jam terbang bermain gitu. Salah satunya pemain diaspora ya. Ya ini tugasnya federasi gitu dan nggak salah juga hal itu diambil gitu karena balik lagi untuk demi kemajuan timnas Indonesia dan kualitas yang makin bagus untuk timnas Indonesia. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tulis di komentar apa sebaiknya Tom Hai main di Indonesia aja atau menurut kalian seperti apa? Oke, see you next time.